Saya ucapkan selamat kepada teman-teman yang telah lulus SKD CPNS tahun 2023. Kelulusan SKD ini merupakan langkah awal untuk nantinya kita bisa diangkat menjadi CPNS di tahun ini ya teman-teman. Nah, di sini nanti kita akan mencoba untuk melihat yaitu pengumuman dari dua instansi, yaitu dari Kejaksaan, kemudian juga dari Kemenkumham, dan tentunya nanti juga akan sama dengan instansi lain yang membuka pendaftaran CPNS 2023. Setelah kita dinyatakan lulus seleksi SKD atau lulus seleksi kompetensi dasar, maka di sini nanti kira-kira langkah selanjutnya setelah lulus SKD CPNS 2023 apa? Kemudian di sini nanti bagaimanakah tahapan proses seleksi CPNS hingga lulus dan juga diangkat menjadi CPNS di tahun ini. Kita harus selalu memantau link resminya ya. Kira-kira bagaimanakah informasinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, tentunya di sini teman-teman yang bisa maju ke langkah berikutnya yaitu seleksi kompetensi bidang atau SKB, itulah teman-teman yang pada pengumuman ini kalian mendapatkan kolom keterangan ini bertuliskan P_L ya. Yang dimaksud P itu apa? P itu adalah lulus passing grade, kemudian untuk L itu adalah dinyatakan lulus ya. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa untuk seleksi CPNS itu terdapat 3 tahapan seleksi ya. Yang pertama seleksi administrasi, kalau misalkan kita lulus kita bisa maju ke SKD, kalau SKD lulus ini kita maju ke SKB. Kalau SKB kita lulus ini nanti kita akan bisa lulus dan juga diangkat ya menjadi CPNS di tahun ini. Nah, kita ambilkan salah satu contoh, ini adalah dari teman-teman yang pendaftar di Kejaksaan ya. Nah, di sini teman-teman yang mengikuti seleksi nanti untuk melanjut ke SKB itulah teman-teman yang di sini mendapatkan kode keterangan yaitu P_L teman-teman. Dan selanjutnya di sini kita mencoba untuk melihat dari dua instansi yaitu dari Kejaksaan dan juga dari Kemenkumham ya. Untuk di instansi lain tentunya nanti juga akan sama teman-teman. Nah, kita ambilkan contoh yaitu untuk melihat langkah selanjutnya itu seperti apa. Nah, di sini kita buka yaitu ke pengumuman dari Kemenkumham yaitu hasil seleksi kompetensi dasar CPNS Kemenkumham tahun anggaran 2023. Maka di sini ada kolom keterangan yang nantinya kita harus pahami dulu ya. Ya benar, kalau misalkan kita cek pada bagian yang kedua yaitu pelamar yang dinyatakan lulus SKD dan dapat mengikuti tahapan seleksi selanjutnya adalah pelamar yang memiliki kode P_L di kolom keterangan. Tadi kita sudah tunjukkan untuk contoh yang P_L ya. Nah, berikutnya untuk penetapan kelulusan pelamar didasarkan pada ketentuan yaitu keputusan Menteri Perdagangan Aparatur Negara nomor sekian, kemudian Kemenpan RB nomor sekian yaitu tentang nilai ambang batas, kemudian penetapan kebutuhan. Nah, selanjutnya di sini terkait tentang kode ini kita harus pahami ya. Yang mana di sini untuk teman-teman yang mungkin nggak lulus passing grade atau belum bisa maju ke langkah berikutnya karena kita kalah rankingan atau nilainya kurang, nanti sebagai bahan pembelajaran supaya di tahun depan ini nanti bisa bersiap lebih dini ya untuk nantinya bisa lulus. Kalau misalkan kita belum lulus di tahun ini, kita nggak usah khawatir, nggak usah sedih dikarenakan masih ada kesempatan banyak banget ya di depan sana. Nah, di sini kita pahami dulu yaitu P. Yang dimaksud dengan P itu apa? P itu adalah pelamar yang memenuhi nilai ambang batas SKD ya. Nah, dengan keputusan Menpan RB sekian, kemudian di sini meskipun di sini lulus passing grade, baik itu passing grade TIU, TWK maupun juga TKP, maka di sini nanti yang P ini tidak masuk dalam peringkat terbaik 3 kali jumlah kebutuhan sehingga tidak dapat mengikuti tahapan seleksi selanjutnya teman-teman. Jadi untuk yang lulus SKB, lulus SKD itu adalah yang bisa maju ke SKB itu diambil 3 kali jumlah formasi. Jadi sebagai contoh misalkan, nah misalkan adalah contohnya seperti ini. Nah, misalkan di sini untuk formasi ya, formasi kan di sini sudah ditetapkan ya. Misalkan untuk ahli pertama jaksa ini adalah untuk umum itu ada 1746. Kemudian di sini jumlah formasi ini ada 2000 yang terbagi ke dalam formasi umum, kemudian formasi dari teman-teman putra-putri Papua dan juga Papua Barat, kemudian juga dari teman-teman yang cum laude ya. Nah, ini teman-teman.
Kemudian untuk petugas barang bukti, nah ini adalah jumlah formasinya sekian. Jadi di sini untuk teman-teman yang lulus SKD, itu adalah syaratnya harus lulus passing grade dulu dari ketiganya, baik itu TIU, TWK maupun juga TKP. Kemudian setelah kita lulus passing grade, maka akan di ranking ya. Di ranking hanya diambil 3 kali jumlah formasi. Kalau misalkan katakanlah di sini formasinya itu ada 2000, berarti nanti dari yang lulus SKD itu di ranking nomor 1 sampai dengan jumlah peserta, misalkan 1 sampai dengan 15.000 misalkan. Maka yang diambil itu hanya ada 2000 dikalikan dengan 3 ya. Berarti di sini ada sekitar 6000 teman. Nah, ada sekitar 6000 yang nanti bisa maju ke SKB atau seleksi kompetensi bidang. Nah, berikutnya nanti yang dari 6000 yang lulus berapa? Yang lulus ya sesuai dengan formasi ini kan, yaitu 2000. Sehingga yang lulus nanti diangkat menjadi CPNS, yang tidak lulus yang 4000 ini nanti bisa mengikuti seleksi di tahun berikutnya ya. Itulah untuk konsep siapa saja yang masuk ke SKB. Jadi kalau misalkan teman-teman di sini mendapatkan kodenya itu hanya P saja, berarti lulus passing grade, namun kita ini tidak bisa maju ke SKB ya. Karena ini tidak masuk dalam peringkat terbaik 3 kali jumlah kebutuhan atau formasi. Kemudian di sini yang B yaitu P_L, itulah pelamar yang memenuhi nilai ambang batas SKD sesuai dengan Kepmenpan RB, dan di sini masuk dalam peringkat terbaik ya, 3 kali jumlah kebutuhan. Ini dapat mengikuti tahapan seleksi selanjutnya. Kalau kode TL ini tidak lulus ya, nggak lulus passing grade. Kalau misalkan TH itu nggak hadir, dis itulah yang didiskualifikasi. Jadi yang bisa maju ke SKB itu adalah yang memiliki kode di kolom keterangan yaitu P_L teman-teman. Kemudian untuk langkah berikutnya apa? Ini kita ambilkan contoh dari Kemenkumham. Ini adalah nanti teman-teman silahkan disesuaikan untuk di instansinya masing-masing ya. Nah, pelamar yang dinyatakan lulus SKD sebagaimana dimaksud pada poin nomor 2 yaitu P_L ini mengikuti tahapan selanjutnya yaitu seleksi kompetensi bidang atau SKB dengan ketentuan waktu dan tempat pelaksanaan yang diinformasikan lebih lanjut. Nah, untuk SKB itu terdiri dari apa? Yang pertama SKB kesamaptaan. Ini kalau misalkan di Kemenkumham itu adalah ada SKB kesamaptaan bagi pelamar jabatan penjaga tahanan ya. Yang kedua ada SKB dengan komputer assist test, ini dari Cat BKN bagi pelamar jabatan dosen asisten ahli. Kemudian ada SKB praktik kerja bagi pelamar jabatan dosen asisten ahli. Kemudian SKB dengan wawancara, kemudian pengamatan fisik dan keterampilan bagi seluruh pelamar. Jadi kalau misalkan saya itu mendaftarnya itu di penjaga tahanan, berarti nanti saya ikut 2 SKB ya. SKB pertama apa? SKB pertama itu adalah kesamaptaan. Kemudian SKB yang kedua itu adalah saya ikut SKB dengan wawancara, pengamatan fisik dan juga keterampilan ya. Karena ini adalah untuk bagi seluruh pelamar. Kalau misalkan ijazah saya S3 ya, saya melamar sebagai dosen asisten ahli misalkan. Berarti di sini saya nanti akan mengikuti SKB-nya adalah di sini SKB dengan komputer assist test, kemudian ada SKB praktik kerja dan juga SKB wawancara, pengamatan fisik dan juga keterampilan bagi seluruh pelamar. Kemudian untuk kesamaptaan itu hanya untuk pelamar yang mendaftar formasi jabatan penjaga tahanan ya. Kemudian pelamar yang dinyatakan tidak lulus SKD dapat mengajukan sanggah. Nah, silakan teman-teman mengajukan sanggah mulai di tanggal 23 sampai dengan 25 ya. Inilah untuk langkah berikutnya, teman-teman yang lulus SKD nanti ikut SKB teman-teman. Kemudian untuk jadwalnya nanti adalah akan disampaikan ya pada informasi berikutnya. Tentunya kita pantau website resmi dari instansi masing-masing teman-teman. Nah, ini kemudian inilah untuk informasi, ini adalah tidak ada biaya, jadi teman-teman jangan membayar ya. Atau mungkin kalau misalkan ada pihak-pihak yang mungkin menjanjikan untuk kelulusan, ini sama halnya seperti yang disampaikan oleh BKN, itu adalah semua itu gratis. Jadi kita yang jelas harus ikut seleksi dan juga belajar dengan baik. Nanti kita akan lulus dengan gratis ya. Kemudian kalau misalkan di kejaksaan tentunya juga nanti kita akan maju ke SKB ya. Namun ketentuannya mungkin juga nggak sama dengan yang di Kemenkumham. Perihalnya di sini untuk di kejaksaan itu adalah di poin nomor 5 atas pengumuman hasil SKD peserta yang mengajukan sanggah inilah nanti yang nggak lulus ya, ini bisa menyanggah. Kemudian SKB itu terdiri dari SKB non-cat, diselenggarakan ini tanggalnya tanggal 3 sampai dengan 15 Desember 2023 pada 12 kota yang ditentukan. Nah, silakan teman-teman diunduh untuk pengumumannya, kemudian dipelajari, dicermati untuk nanti bisa sukses maju ke SKB.
Dan selanjutnya di sini pada tanggal 26 sampai dengan 27 November peserta ini dapat memilih kota lain yang telah ditentukan ya, dengan cara mengakses di akun rekrutmen kejaksaan.go.id. Kemudian SKB Chat diselenggarakan tanggal 16 sampai dengan 22 Desember 2023 teman-teman. Nah itu teman-teman, untuk langkah berikutnya kita ikut SKB ya, setelah lulus SKD.